Para wartawan melongo. Mereka semua menatap Robert Q. Aku sudah selesai berbicara, Robert Q berkata sambil merentangkan tangannya. Tuan Q, katakan beberapa patah kata lagi. Sebelumnya saat Direktur Mo mengadakan konferensi pers, dia mengatakan dengan jelas bahwa tidak akan ada masalah dengan obat baru. Dia juga mengatakan bahwa dia telah mendapatkan maaf dari Bibi Guo, tetapi sekarang. Tuan Q, apakah kamu belum melihat berita terbaru? Bibi Guo sudah mengatakannya. Alice Mo memang pergi ke rumah sakit, tapi dia tidak berbicara baik-baik dengannya, sebaliknya dia malah mengancam keluarga Bibi Guo. Bagaimana tanggapan perusahaan besar Mo atas hal ini? Aku dengar saat itu Tuan Q juga ada di tempat kejadian. Tuan Q, apakah Anda juga terlibat dalam masalah ini? Apakah hal yang diucapkan oleh Bibi Guo semuanya benar? Para wartawan langsung merespon dan segera berkata. Jelas sekali jawaban Robert Q tidak memuaskan mereka, jelas sekali. Dia sedang bicara omong kosong, kata Robert Q lugas. Mendengar ucapannya, para wartawan langsung bersemangat, akhirnya dia berbicara. Mereka takut Robert Q bersikeras tidak akan membuka mulutnya, dan mereka tidak bisa mendapatkan informasi apapun. Akhirnya Robert berbicara, dan hal yang diucapkannya sangat menggemparkan. Dengan kemampuan para wartawan ini, mereka pasti bisa dengan mudah menggali lebih banyak informasi dari orang dalam. Tuan Q, bisakah Anda mengatakan dengan lebih detail? Tanya para wartawan itu dengan cepat. Tidak bisa. Robert Q menggelengkan kepalanya. Senyum di wajah para wartawan itu langsung membeku di wajah mereka. Apa yang terjadi? Kenapa orang ini tidak mengatakan hal yang diketahuinya sesuai sebagaimana mestinya? Tuan Q, saat itu Anda juga berada di tempat kejadian. Dikarenakan Anda mengatakan Bibi Guo, yang juga merupakan orang bersangkutan, berbicara omong kosong. Maka, seharusnya Anda memberikan informasi terperinci mengenai situasi saat itu sehingga kami dapat memberitakan kebenaran mengenai masalah ini kepada halayak ramai dan membersihkan nama baik perusahaan besar Mo, kata seorang wartawan. Perusahaan besar Mo akan membersihkan sendiri nama baik kami, dan pengacara kami akan membantu kami menyelesaikannya. Sejak kapan perlu orang lain menganggap kami tidak bersalah baru kami dinyatakan tidak bersalah? Robert Q bertanya balik. Meskipun ucapannya sangat berbelit-belit, tetapi pemikiran para wartawan sangat teliti. Dalam sekejap mereka langsung mengerti apa yang dimaksudkannya, dan membuat mereka tidak bisa berkata-kata. Karena ucapan Robert Q benar. Sampai ke tahap ini, para wartawan juga samar-samar merasa bahwa menantu keluarga Mo tidak mudah dihadapi. Tuan Q, apakah bisa meminta Nona Mo keluar untuk menerima wawancara? Para wartawan berencana menghindari Robert Q dan langsung mewawancarai Alice Mo. Mungkin mereka dapat menggali banyak informasi dari Alice Mo. Tidak boleh. Robert Q menolak dengan tegas. Alice sudah tidur. Untuk sementara dia tidak akan menerima wawancara dari siapapun. Pasien yang memakan obat flu baru yang dia kembangkan hampir aja mati. Terjadi hal seperti ini dia masih bisa tidur nyenyak. Apakah hatinya bisa merasa tenang? Cibir seorang wartawan yang bersembunyi di tempat yang gelap. Suasana langsung menjadi tenang. Para wartawan menahan napas menantikan jawaban Robert Q. Robert Q tentu saja mengenali orang itu, tidak peduli dimanapun dia bersembunyi, Robert bisa merasakan kehadirannya dengan mudah. Tapi, Robert Q tidak mencari masalah dengannya, sebaliknya dia tersenyum dan berkata obat baru tidak bermasalah. Ini adalah hasil pemeriksaan dari pengawas obat-obatan negara. Jika Anda masih memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi orang yang bertanggung jawab. Yang membuatku bertanya-tanya adalah kenapa Alice tidak boleh tidur setelah mengetahui tidak ada masalah dengan obat baru. Mengapa dia harus merasa tidak tenang? Jika ingin membahasnya, misalkan, dengarkan baik-baik, yang aku katakan misalkan insiden Bibi Guo yang hampir meninggal kali ini benar-benar berkaitan dengan obat baru. Apakah ada undang-undang yang melarang pengembang obat untuk tidur? Suara Robert Q tidak keras, tapi suaranya jelas dan tegas, jadi semua orang di lokasi bisa mendengarnya dengan jelas. Wartawan yang bersembunyi di tempat yang gelap tertawa sinis,
Tanpa takut dia berkata, bagaimana soal Elis mau pergi ke rumah sakit untuk mengancam Bibi Guo? Bagaimana Anda menjelaskannya? Aku sudah mengatakannya, dia bicara omong kosong. Kata Robert Q sambil mengangkat bahu. Kamu tidak berbicara dengan serius, kata wartawan itu tidak mau melepaskannya. Aku memang tidak menanggapimu dengan serius, memangnya kenapa? Kata Robert Q. Aku adalah seorang wartawan. Memangnya kenapa kalau kamu wartawan? Apakah aku harus menjawab apa yang kamu tanyakan? Memangnya kamu siapa? Robert Q juga kesal ditanyai olehnya, jadi dia langsung naik darah. Rudy Chen, sudahlah, seorang wartawan wanita membujuknya. Wartawan pria bernama Rudy Chen ini menyingkirkan tangan temannya lalu maju beberapa langkah ke depan, para wartawan yang lain memberi jalan untuknya. Tuan Q, aku adalah wartawan masyarakat dan sekarang aku sedang mewakili masyarakat. Semoga kalian perusahaan besarmu memberikan penjelasan kepada masyarakat, kata Rudy Chen dingin. Dia sangat pandai berbicara, dia menaikkan dirinya dengan masyarakat dan langsung membuat dirinya menjadi orang yang paling bermoral. Ini juga merupakan salah satu cara yang biasa digunakan oleh awak media. Oh, kalau begitu kamu katakan padaku kamu mewakili masyarakat dalam hal apa? Robert Q bertanya balik. Pendapat masyarakat, Rudy Chen berkata dengan keras. Wajah Robert Q juga perlahan-lahan menjadi serius. Pendapat masyarakat. Dengan apa kamu mewakili mereka? Yang kamu wakili masyarakat dalam kelas sosial yang mana? Coba kamu katakan kepadaku. Serangkaian pertanyaan ini di luar dugaan Rudy Chen. Awalnya dia mengira jika dia mengatasnamakan pendapat masyarakat, Robert Q tidak akan bisa berbuat apa-apa. Ini juga cara yang sudah sering dia gunakan. Dulu, setiap kali para pejabat dan pengusaha mendengar kata pendapat masyarakat, mereka akan langsung mengalah dan bersikap baik, tapi kenapa kata-kata ini tidak berpengaruh terhadap Robert Q? Rudy Chen sangat bingung. Apa urusanmu? Aku mewakili pendapat masyarakat dari kelas mana? Apa yang telah dilakukan oleh perusahaan besarmu sekarang bisa dilihat oleh seluruh orang di kota Jiangcheng dan bahkan seluruh orang di seluruh negeri. Tuan Q, apakah menurutmu perusahaan besarmu tidak perlu memberikan penjelasan kepada masyarakat? Setelah Rudy Chen terdiam 1 detik, dia dengan cepat merespon dan membahas topik pembicaraan ini tanpa melepaskannya. Kalau begitu maksudmu kamu memikirkan masyarakat? Robert Q berkata sambil tersenyum. Tentu saja, kami para awak media bekerja untuk melayani masyarakat, kata Rudy Chen dengan penuh rasa keadilan. Persetan dengan omong kosongmu. Raut wajah Robert Q berubah dan dia langsung menjadi marah. Rudy Chen kaget mendengarnya. Menjadi wartawan selama bertahun-tahun, dia tidak pernah dimarahi di tempat dia melakukan wawancara. Bukan hanya dia, tetapi wartawan lain yang hadir juga kaget, mimpi pun mereka tidak pernah membayangkan Robert Q akan tiba-tiba menimpa. Dengan cepat, semua wartawan menjadi bersemangat. Ini adalah berita besar. Orang yang bersangkutan, menantu keluargamu memarahi wartawan. Pembela keadilan masyarakat telah dihina oleh kaum kapitalis dan diinjak-injak dengan tidak berperasaan. Ini adalah berita besar. Semua kamera dinyalakan dan diarahkan ke Robert Q. Kamu berani memarahiku? Rudy Chen melihatnya dengan raut wajah tidak percaya. Saat ini, dia juga sudah sadar dan segera mulai bekerja sama dengan teman sejawatnya dan membuat pertunjukan. Robert Q tentu saja tahu apa yang dipikirkan para wartawan ini, dia tersenyum dingin, dan berpura-pura tidak tahu, memarahiku sedikit sudah termasuk ringan. Kalian para wartawan yang hadir di sini hanya tahu menimbulkan masalah untuk menarik perhatian masyarakat, kalian sengaja membuat topik panas. Kalian sedang membodohi siapa? Robert Q menunjuk Rudy Chen, dan memarahinya dengan suara keras. Dia tidak hanya memarahi Rudy Chen. Secara tidak langsung dia memarahi, dan mengejek semua wartawan yang hadir. Mendengar sindiran Robert Q, raut wajah setiap wartawan yang hadir langsung berubah menjadi tidak senang. Persetan dengan omong kosong kalian yang mengatakan kalian melayani masyarakat. Semua siasat kotor yang kalian lakukan, apakah kalian tidak menyadarinya sama sekali? Apakah kalian ingin aku membongkarnya? Kalian baru merasa senang.
menciptakan konfrontasi, menggiring opini publik, saling menghujat di internet, mencari perhatian, bersikeras mengangkat beberapa insiden kecil menjadi perkara sosial. Pengaruh buruk yang seharusnya tidak terjadi malah kalian buat hingga menjadi kerusuhan. Apakah ini yang kalian maksud dengan melayani masyarakat? Robert Q memaki mereka dengan sangat senang. Mereka semua diam. Tidak ada yang berani menyangkal kenyataan ini. Robert Q menatap seluruh wartawan itu dan berkata dengan lantang, "Jika aku tidak salah menebak, kalian akan mempublikasikan video malam ini agar masyarakat melihat bagaimana aku memarahi kalian, benarkan?" Video itu pastinya adalah video yang sama, tapi berapa banyak yang telah diedit hanya kalian sendiri yang tahu. Sebelum para wartawan berbicara, Robert Q menggulirkan tangannya dan menggoyang-goyangkan jarinya. Tidak perlu menjawab, yang penting kalian sendiri tahu apa yang kalian pikirkan. Hehehe. Saat ini, suara tawa yang sinis tiba-tiba terdengar. Robert Q menoleh dan mendapati ternyata Rudy Chen yang sedang tertawa. "Tuan Q, sepertinya aku telah meremehkan Anda. Tak disangka kamu bisa menjadi menantu keluargamu, bukan hanya mengandalkan ilmu bela diri yang kamu miliki, ternyata kamu lumayan pintar." Rudy Chen memujinya, tetapi semua orang bisa mendengar ada yang aneh dengan nada bicaranya. Robert Q menatapnya, menunggu apa yang ingin dia katakan selanjutnya. Rudy Chen berjalan ke sisinya, dan dengan bangga berkata, "Dikarenakan kamu sudah tahu rahasia di balik bidang yang kami tekuni ini, maka biarkan aku memberitahumu. Lagian, kamu juga sudah menebak apa yang akan diterbitkan di koran besok, benarkan?" "Benar, kamu akan menjadi berita utama di koran besok. Menantu keluargamu menghina wartawan dan tidak menerima pendapat masyarakat. Coba kamu pikirkan sendiri, apa konsekuensi yang akan kamu terima." Rudy Chen tertawa. Mungkin dia menjadi marah karena dimarahi oleh Robert Q. Raut wajahnya berubah karena merasa terlalu bangga. "Sekarang kamu memberitahuku semua ini, apakah kamu tidak takut terekam?" Robert Q bertanya dengan tenang. Lihat Tuan Q, aku baru saja memujimu sedikit, kamu sudah menjadi bodoh. Tadi Anda juga sudah mengatakannya, berapa banyak bagian dari video yang diedit hanya kami para wartawan yang tahu, bukankah begitu?" Rudy Chen menyeringai. "Jadi semua yang kamu katakan demi pendapat masyarakat juga palsu?" tanya Robert Q. "Pendapat masyarakat?" Rudy Chen menunjukkan raut wajah yang menghina, lalu dia meludah ke tanah. "Semua ini adalah omong kosong, yang digunakan untuk membodohi orang, kamu benar-benar mempercayainya." Wartawan lain juga ikut tertawa. Raut wajah Robert Q menjadi serius, lalu dia melangkah maju. Boom! Amarahnya meledak di dalam dirinya. Rudy Chen yang berjarak paling dekat dengannya, tanpa aba-aba, dia tiba-tiba tersungkur ke lantai. Kamu berani memukul wartawan?" Rudy Chen sangat ketakutan hingga wajahnya menghijau. Dia mundur beberapa langkah, kedua tangannya menopang dirinya di lantai. Rudy Chen jatuh ke lantai, dia menatap Robert Q dengan penuh ketakutan. Robert Q menatap Rudy Chen dari atas, wajahnya terlihat dingin. Bagaimanapun sepertinya Robert Q telah memukulnya. Melihat kejadian ini, para wartawan bergegas memfoto kejadian ini. Dengan foto-foto Robert Q memukul wartawan, ditambah dengan video dia memarahi mereka sebelumnya, sepertinya reputasi perusahaan besar Mo kali ini akan benar-benar tercoreng. Tapi melihat wajah Rudy Chen yang ketakutan hingga menghijau, para wartawan sedikit terkesima, dengan akting Rudy Chen yang terlihat sangat natural. Yang tidak mereka ketahui adalah Rudy Chen tidak sedang berakting, tetapi dia benar-benar ketakutan. Tepat pada saat itu rasa takut yang tidak tahu harus dari mana memulai mengatakannya perlahan-lahan menyusup ke dalam hatinya. Rudy Chen tiba-tiba memiliki semacam firasat. Dirinya di mata orang yang ada di hadapannya, bagaikan seekor semut yang kecil, yang tidak layak dibahas dan bisa dia injak hingga mati kapan saja.